Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal aradin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah selamat bertemu kembali dalam acara tausiah kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha memberi anugerah. Kita berharap agar Allah menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal, memberikan kepada kita keberkahan dalam usia kita, waktu kita, ilmu kita, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan untuk panutan kita, Rasul terakhir untuk seluruh umat manusia, bangsa manusia dan jin, Nabi akhir zaman, penutup para anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Marilah kita bersama-sama merenungkan tentang satu masalah besar dalam kehidupan kita sebagai pribadi muslim, dalam kehidupan keluarga muslim, bahkan dalam komunitas muslim dan kehidupan berbangsa ini. Satu masalah besar itu masalah pendidikan. Kita semua tahu bahwa banyak orang tua mengeluh. Banyak dari kita mengeluhkan kenakalan remaja, tawuran anak sekolah, mengeluhkan banyaknya narkoba, mengeluhkan banyaknya kehidupan yang menyimpang, misalkan seks bebas dan lain sebagainya, pergaulan yang salah. Yang mereka kemudian mempertanyakan tentang mutu daripada pendidikan kita dan lembaga pendidikan kita. Sehingga salah satu alternatif yang kita dengar bersama adalah muncullah satu gagasan namanya pendidikan berkarakter. Yang dikeluhkan oleh banyak orang adalah putra-putri kita, generasi muda bangsa Indonesia ini, yang lulus daripada sekolah sampai dalam pendidikan yang tinggi, seolah-olah mereka tidak punya arah, misi, arah perjuangan yang jelas. Jadi hidupnya tidak terarah dengan jelas. Karena berbeda antara orang apabila pendidikannya mengikuti arah pendidikan yang jelas, yang pas, dengan yang tidak mengikuti arah pendidikan yang jelas, yang pas. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan. Kita renungkan ma'alim tarbawiyah, rambu-rambu pendidikan yang ada di dalam wasiat Luqman Al-Hakim. Mari kita pelajari arah pendidikan yang benar, pendidikan berkarakter yang benar, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam kisah Al-Quran, agar menjadi panutan, menjadi cermin, menjadi landasan bagi umat Islam, umat Qur'ani, umat yang beriman dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah Luqman Al-Hakim yang berisi wasiat-wasiat, yang di sana
dengan jelas dan gamblang diterangkan oleh Allah mengenai rambu-rambu pendidikan kita. Karakter pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yang harus dikembangkan dalam kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan Islam di negeri ini, negeri yang tercinta ini, ada di dalam ayat surat Luqman ayat 12 hingga ayat 19. Dimulai dari walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkurillah. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman, yaitu hikmah, kebaikan, kebenaran, kebijakan, al-hikmah, ketepatan dalam ucapan dan perbuatan. Ucapan yang benar, yang tepat, sikap dan perbuatan yang benar dan tepat. Itu adalah hikmah, dan orangnya disebut dengan al-hakim. Jadi al-hikmah lebih tinggi dari sekedar ilmu. Orang yang hakim pasti punya ilmu, dan orang yang punya ilmu belum tentu hakim. Luqman al-Hakim diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi petunjuk bagi kita semua bahwa ilmu itu dari Allah, hikmah juga dari Allah, kebenaran dari Allah. Oleh karena itulah, selain kita berusaha mencari, berusaha untuk membiasakan diri dalam kebaikan, yaitu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memberikan ilmu dan memberikan hikmah. Para pemirsa UFI TV rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam surat Luqman mulai ayat 12 sampai ayat 19. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sampai di ayat 19, yaitu waqsid fi masyika waghdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Kalau kita perhatikan arah pendidikan yang benar yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Luqman, yang kisah ini dipaparkan dalam Al-Qur'an, diabadikan sebagai teladan bagi kita semua, maka arah pendidikan itu harus memiliki rambu-rambu. Yang keseluruhan rambu-rambu tadi sebenarnya adalah merupakan penjabaran daripada tujuan manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi. Sehingga seluruh kurikulum yang diajarkan kepada anak didik kita, kepada putra-putri kita yang di rumah, di masjid, di sekolahan, di pesantren, maka harus mencetak hamba-hamba Allah yang siap menunaikan tugasnya di muka bumi ini, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan bumi dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menjalankan statusnya sebagai Abdullah, sebagai amatullah, hamba Allah laki-laki, hamba Allah perempuan, kemudian sebagai khalifatullah, sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini yang setiap generasi menggantikan generasi berikutnya untuk memakmurkan bumi, menegakkan keadilan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ma'alim tarbawiyah, pendidikan yang berkarakter yang benar harus mengarah kepada pembentukan pribadi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang bisa mewujudkan tujuan dan tugas hidupnya, yaitu berisi rambu-rambu tadi. Arah dari pendidikan pertama adalah dibangun di atas tauhid. Dibangun di atas tauhid, tauhidullah, yaitu meyakini bahwa tidak ada yang mencipta, memiliki, menguasai, mengatur alam semesta kecuali Allah Rabbul Alamin. Dan setelah itu kita tunduk patuh dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa yang lain. Jadi baik dalam keyakinan kita bertauhid maupun di dalam amalia beribadah kita bertauhid. Dan itu tanpa syirik sama sekali. Tanpa syirik, tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik menyekutukan dengan keyakinan, menyekutukan dengan perbuatan, itu tidak boleh, ya. Karena harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim.
wahai putraku, ya bunai, ya bunai. Ini adalah hubungan, menggambarkan hubungan kasih sayang antara pendidik, antara guru, antara dosen dengan muridnya, dengan siswanya, dengan mahasiswanya. Yaitu hubungan kasih sayang, sehingga di dalam memanggil anak didik pun menggunakan panggilan yang sopan, yang sayang, yang hormat, ya, yang mengembangkan emosi yang baik dalam diri anak, menanamkan kepercayaan, yaitu ya bunai, wahai putraku, dalam bentuk yang sangat lembut. Ya bunai, ini hubungan antara bapak dengan anak. Kemudian beliau mengatakan, la tusyrik billah, wahai putraku, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena menyekutukan Allah itu termasuk zalim yang besar. Di sini al-ma'asyar muslimin rahimakumullah, pendidikan yang penuh hikmah, yang bijak. Dan kenapa Luqman Hakim disebut hakim bijak? Karena ketika berucap, memanggil, maka tepat. Dan ketika mengajarkan, materinya semuanya tepat dan lengkap. Dan ketika menanamkan ajaran, ditanamkan secara argumentatif, lengkap dengan alasannya yang benar, bukan alasan yang salah, alasan yang benar. Ketika dikatakan, wahai putraku, jangan syirik, inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik itu zalim yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama dibangun di atas tauhid. Arahnya jelas, arah kehidupan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harus tauhid dan tanpa syirik. Kemudian setelah itu, setelah memenuhi hak Allah, hak asasi Allah Subhanahu wa taala, hak asasi Tuhan, yang ini merupakan kewajiban asasi manusia. Kemudian diterangkan tentang hak asasi manusia yang paling besar, yaitu hak milik orang tua. Ya, agar anak itu birrul walidain kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya musyrik, baik yang laki-laki atau perempuan. Ya, meskipun musyrik tetap harus berbuat baik. Bahkan ketika diperintah untuk syirik pun tetap berbuat baik, tapi dengan catatan syiriknya tidak dilaksanakan, tetapi sikapnya tetap baik kepada kedua orang tua. Ini adalah karakter yang sangat jelas, baik kepada Allah, membangun hubungan dengan Allah dengan benar, membangun hubungan dengan orang tua yang berjasa, jasanya sangat besar. Kesalahan pun meskipun besar kesalahannya seperti mengajarkan syirik, mengajak syirik, tetapi tetap kita berbuat baik kepadanya, asal ajakan syiriknya saja yang tidak kita taati, karena hak Allah lebih besar daripada hak orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini kenapa orang tua harus dihormati meskipun kafir, meskipun musyrik, karena jasanya besar, menjadi sebab wujud kita di dunia ini, kemudian kita ditumbuh kembangkan melalui amanahnya, melalui perawatannya, tanggung jawabnya kepada kita sekalian, yang kita tidak bisa membayarnya sama sekali. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah arahnya jelas, yaitu tauhid tanpa syirik, kemudian birrul walidain, akhlak yang baik ya dalam birrul walidain, kemudian ada pula akhlak muraqabah. Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu adalah setelah akhlak muraqabah, menegakkan sholat. Jadi anak didik harus dididik untuk menegakkan sholat dimanapun dan kapanpun dia berada. Itu namanya pendidikan berkarakter, arah pendidikan yang jelas. Kemudian setelah dibangun di atas menegakkan sholat, kemudian menjaga lisan supaya baik, menjaga sikap supaya baik, tawadhu, ya, sikap tawadhu, tidak sombong kepada sesama. Lalu kebaikan-kebaikan ini tidak cukup, karena bersifat pribadi kepada Allah, kepada orang tua, kepada orang lain, masih kepada pribadi, maka harus ditanamkan hidup membawa misi. Tidak bisa baik kehidupan ini kecuali dengan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, untuk selalu memerintahkan yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Dan di sini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar adalah sangat berat. Sampai dikatakan di sini, yaitu inna dzalika min azmi al-umur. Dan sebelumnya diterangkan bahwasanya anak didik harus bersabar terhadap semua yang dihadapi dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi demikian,
pendidikan karakter yang jelas, arah pendidikan yang jelas, tujuan hidup yang jelas. Pendidikan adalah mendidik anak didik untuk bisa menunaikan tugas kehidupannya, menjadi hamba Allah, menyembah Allah, tunduk kepada hukum Allah, kemudian memuliakan orang-orang sekitarnya, lebih-lebih yang berjasa, apalagi orang tua khususnya, dan khususnya ibu yang haknya 3 kali, haknya orang tua ayah, orang tua laki-laki. Kemudian harus akhlak baik untuk mengarungi kehidupan dengan baik, dengan masyarakat sekitar dengan baik. Kemudian peduli dengan sesama, peduli dengan lingkungan, peduli dengan orang lain, dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau arah pendidikan sudah jelas demikian, setelah itu takhassus apapun, spesialisasi di bidang yang bermanfaat, di bidang skill, di bidang pengetahuan, di bidang apapun keahlian-keahlian yang diperlukan di dunia ini, maka tidak masalah. Jadi orang Islam dididik atas arah pendidikan yang benar, kemudian ditingkatkan menuju kepada takhassus, yaitu spesialisasi di bidang tertentu yang diperlukan oleh masyarakatnya. Maka kalau ini menjadi arah pendidikan kita bersama, akan tercipta generasi Qur'ani kembali sebagaimana yang terjadi pada zaman salafus saleh. Kiranya cukup tausiah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua diberikan anak yang saleh dan salihah, dan sebagai guru diberikan anak didik dan bisa melaksanakan amanah putra-putri kita itu, putra-putri generasi kaum muslimin, generasi masa depan, dididik dengan baik, tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, punya keahlian yang sangat diperlukan dalam membangun peradaban. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.